Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik Hidayat selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Digital Forensik. Langsung saja, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Proses Pembuatan Film Animasi 2 Dimensi Vektor dengan tema Doa Sebelum Tidur menggunakan metode Digital Animation. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4, saya sendiri Ohan Burhanul Arifin, NRP 245208446, rekan saya Rehan Julio, NRP 14518395, dan Rangga Rahman Wijaya, NRP 14518628. Langsung saja, pembuatan film animasi 2 dimensi menurut Syafruddin dan Pujiono 2013, dalam membuat sebuah animasi diperlukan teknik khusus agar animasi yang dihasilkan berkualitas. Teknik animasi tersebut diantaranya 1. Stop motion animation. Animasi dibentuk dari gambar-gambar yang dibuat secara grafis yang kemudian digerakkan jadi animasi stop motion. Yang kedua, hybrid animation. Merupakan teknik membuat animasi dengan cara menggambar manual di atas kertas, kemudian ditransfer ke komputer. Yang ketiga, digital animation. Merupakan teknik membuat animasi dengan murni menggambar di komputer. Peralatan yang digunakan pun sudah serba digital. Beberapa digital animation. Yang pertama, multi sketching. Merupakan sketsa gambar tangan menggunakan peralatan pen tablet atau digitalizer tablet yang di-capture langsung menjadi video. Yang kedua, cel shaded animation. Cel shading atau toon shading yaitu sebuah tipe dari non-foto realistic rendering yang didesain untuk membuat grafik yang dibuat dari komputer terlihat seperti gambar oleh tangan. Yang ketiga, onion scanning. Teknik dari 2 dimensi komputer grafis untuk membuat animasi kartun dengan mengedit movie untuk melihat beberapa frame dalam suatu tampilan. Dalam hal ini animator dapat memutuskan untuk membuat atau merubah sebuah gambar berdasarkan gambar sebelumnya. Yang keempat, rotoscoping. Rotoscoping adalah teknik animasi dibuat animator mengambil gerakan nyata suatu dari film secara frame by frame dan digunakan untuk film animasi. Awalnya, pre-rekaman film live action, gambar yang diproyeksikan ke sebuah panel kaca yang back dan digambar ulang oleh animator. Pada penelitian yang kami gunakan dalam tugas besar ini, kami menggunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu yang pertama metode observasi. Dalam hal ini dilakukan adalah melihat serta mempelajari secara konflik yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti. Yang kedua, metode wawancara. Dalam metode ini kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan diskusi serta tanya jawab dengan sumber yang dianggap memiliki pengetahuan yang lebih dalam dari permasalahan penelitian. Yang ketiga adalah metode studi pustaka. Metode yang dilakukan adalah dengan mencari bahan yang mendukung dalam pendefinisian permasalahan melalui buku-buku, internet yang erat kaitannya dengan objek permasalahan. Langsung saja, animasi yang dibuat adalah 2 dimensi vektor dengan motion graphic. Hal ini menjadikan tampilan animasi bagaikan potongan-potongan media visual berbasis waktu yang menggabungkan film dan desain grafis. Animasi ini dibentuk dari gabungan animasi 2 dimensi, tipografi ilustrasi, dan musik latar belakang. Alat bantu pembuatan film animasi antara lain Adobe Premiere CS6 dan Adobe After Effects CS6. Tahapan utama siklus hidup pengembangan sistem terdiri dari beberapa tahapan, yaitu siklus hidup pengembangan sistem, diantaranya perancangan sistem, merancang konsep, desain grafis, produksi sistem, implementasi, dan pengembangan. Adapun gambaran umum video infografis yang akan dibangun, di mana buku doa yang diperoleh dari referensi dari TPQ, kemudian dibuat gambar 2 dimensi vektor menggunakan Adobe Photoshop, penunjuk sketsa, dan Adobe Illustrator, Adobe Illustrator untuk pewarnaan dan merapikannya. Kemudian menggunakan Adobe After Effects untuk motion atau gerakan animasi gambar menjadi video dalam bentuk hasil jadi berupa video atau film animasi dengan extension .mp4. Di sini bisa dilihat konsepnya. Kemudian konsep film animasi 2 dimensi dengan tema doa sebelum tidur. Yang pertama, untuk membuat project film animasi 2 dimensi dengan tema doa sebelum tidur, kami akan memakai aplikasi yang pertama, yaitu Adobe Photoshop CS6 untuk membuat desain dari ayah dan anak. Kemudian yang kedua aplikasi yang digunakan adalah Adobe Animate CC 2019.
Kami memakai aplikasi ini untuk membuat animasi pada gambar yang sudah dibuat di Adobe Photoshop CS6. Aplikasi yang ketiga, kami menggunakan Adobe Premiere Pro 2020 untuk menyatukan gambar animasi dan membuat efek film. Dan yang keempat, alur cerita film animasi 2 dimensi dengan tema doa sebelum tidur. Alur cerita film animasi 2 dimensi dengan background yang terdapat di dalam kamar tidur dan terdapat seorang anak yang tidak bisa tidur karena selalu merasa gelisah, dan pada saat yang sama seorang ayah dari anak tersebut memasuki kamar anak untuk melihat anaknya sudah tidur atau belum, dan ketika melihat anaknya tersebut tidak bisa tidur dikarenakan gelisah, maka ayah dari anak tersebut menasehati anaknya untuk bersama-sama membaca doa sebelum tidur untuk menghilangkan kegelisahan dari anak tersebut. Dan ketika sudah membaca doa akhirnya, anak tersebut merasa tenang dan tidak gelisah lagi dan tertidur nyenyak. Sang ayah pun bergegas pergi meninggalkan kamar dari anaknya dan mematikan lampu pada kamar anaknya. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan kami. Proses pembuatan film animasi 2 dimensi. Yang pertama, di sini kita memakai Adobe Photoshop CS6 untuk membuat desain karakternya. Seperti biasa kita buat di CS6 itu new project, terus kita buat ukuran projectnya. Di sini kita memakai letter untuk US paper. Selanjutnya yang ketiga, pertama yang kita buat animasi ini, kita di sini membuat background. Di sini kita terdapat 3 background untuk animasinya, jadi mempunyai scan yang berbeda-beda dan backgroundnya pun berbeda-beda. Yang keempat, di sini untuk membuat animasi ayah, membuat desain ayah. Seperti biasa, buat create new project, kita pakai letter. Terus di sini kita desain ayah, ada 2. Ini ada 2 sebenarnya, yang dipakai yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini cuma sebagai background untuk menampilkan bacaan doanya nanti. Yang keenam, membuat project untuk sang anak, desain anaknya yang kita pakai. Create new project, terus ukuran layar letter, kertasnya US paper. Yang ketujuh, membuat desain anak. Di sini terdapat 3 desain anak yang dipakai, yang anak dengan baju merah, yang anak dengan baju biru itu sebagai background untuk membaca doa nanti, sebagai background aja. Dan ketiga ini jadi si anak sedang tidur, memproyeksikan anak ini tidur. Yang ke-8, di sini membuat animasi. Kita udah masuk ke aplikasi Adobe Animate. Di sini yang saya pakai Adobe Animate CC 2019. Di sini langsung aja, tampilannya akan seperti ini untuk pertama kali membuat project di Adobe Animate. Di sini saya memakai yang HD. Nanti tinggal diketik aja nama projectnya, terus maka tampilannya akan seperti ini, tampilan pertama Adobe Animate CC 2019. Nah, yang sudah selanjutnya yang ke-10, import gambar yang sudah dibuat ke library
Animate CC 2019. Nah, di sini kita mengimportkan desain animasi yang sudah tadi kita bikin, yang ayah dan anak tadi dan background. Kita masukkan semuanya ke Adobe Animate. Kita importkan langsung ke library. Kenapa ke library? Karena untuk menaruh ininya di penyimpanannya itu di library. Kenapa nggak di stick langsung? Kalau di stick kan itu langsung, jadi langsung ditempelkan di tampilan layar ini, layar 1. Jadi kita naruh ke library. Selanjutnya, jika sudah mengimportkan ketiga gambar tadi yang background, maka akan seperti ini hasilnya. Itu kita buat untuk ketiga background. Tadi yang pertama ada yang kamar tidur, terus ada yang gambar ruang keluarga, sama yang untuk anak ingin tidurnya, dan background untuk membaca doanya. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke step ke-12, yaitu membuat layar baru di Adobe Animate CC 2019. Oke, bisa dilihat di sini kita membuat layar baru di Adobe Animate CC 2019. Nah, setelah itu step ke-13, masukkan semua gambar, masing-masing gambar layar yang sudah tadi kita edit sama-sama di Adobe Photoshop. Maksud saya Photoshop. Oke, jika sudah membuat insert frame pada masing-masing layar, nah contohnya seperti itu ya, layar 1, layar 2, dan layar 3. Nah, jika sudah membuat semua layar itu, maka tampilannya seperti yang digambar step 14. Layar 1 yang paling bawah, layar 2 yang tengah, layar 3 yang atas. Oke, jika sudah membuat masing-masing layar, nah step ke-15 kita membuat pergerakan animasi dari ayah dengan menggunakan Classic Twin. Classic Twin itu untuk menggerakkan objek gitu ya, dan Motion Twin menjadikan desain ayah sebagai simbol terlebih dahulu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke Classic Twin dan Motion Twin itu ya, kita harus menjadikan si ayah ini. Nah, di slide 15 ini gambarnya ya, si ayah ini dijadiin objek terlebih dahulu, dijadikan simbol terlebih dahulu. Lalu edit seakan-akan ayah itu berjalan dari luar ke dalam ruangan itu, dan dengan memberikan keyframe di setiap detik pergerakan yang diubah. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk lagi setelahnya. Jika sudah, maka dilanjutkan untuk memberikan keyframe pada layar ayah. Nah, di layar ayah itu kita masukkan keyframe-nya terlebih dahulu ya. Dan terdapat lambing simbol. Nah, jadi jika belum terlambing simbol berarti belum ya. Jadi disimbolkan dulu, lalu klik kanan pada detik kelima. Nah, bisa dilihat di situ, bisa diperbesar nanti ya. Detik kelima memberikan Classic Twin pada objek simbol ayah, dan pada detik kelima geser simbol ayah pada tempat yang dekat anak. Geser gitu. Jadi seakan-akan ayah itu berjalan menghampiri anak. Oke, selanjutnya setelah itu menambahkan animasi pergerakan berbicara, dialog ayah dan anak ya, seakan-akan mulutnya itu berbicara ya.
Oke, setelahnya itu, oh ya, ini menambahkan dialog ayah berbicara itu di Adobe Animate ya. Caranya gimana? Caranya itu kita bisa record terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita membuat dialog di mana alur ceritanya seperti gimana, dan kita record suara kita masing-masing antara ayah dan anak gitu ya. Lalu kita masukkan ke Adobe Premiere untuk menyatukan antara suara dan video yang akan dibuat nanti. Nah, seperti itu. Oke, yang ke 17, step 17, jika sudah semua kita kita edit suara dan video, kita udah samakan durasinya, dialognya, mulutnya buka tutup dengan kita berbicara itu sudah sesuaikan. Maka setelah itu kita ekspor yang diinginkan gitu. Bisa dilihat kalau di sini ekspornya itu ya, presentnya itu adalah YouTube 720p dan ekspor video dan audio itu dua-duanya dicentang ya. Dan formatnya itu H264 tuh. Yang saya tahu itu H264 karena yang H264 itu bisa menjadi MP4, bisa upload YouTube, upload ke IG, ke Drive, diputar di Complier dan sebagainya. Nah, setelah itu kita pilih, sebentar ini nggak kelihatan. Nah, setelah itu kita klik export. Kalau sudah export, kita tunggu berapa saat. Setelah export itu selesai, maka tampilannya akan seperti di sampingnya itu ya. Maka videonya terekspor dengan baik, dengan benar. Oke, slide terakhir selesai dan terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami, sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup pertemuan kali ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.